Mendingan ambil Baleno atau Suzuki Front tipe termurah tipe GL yang selisih harganya sekitar 19 jutaan. Oke, kita langsung bongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Coba lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang meluas info-info seputar otomotif. Di samping kita ada dua mobil Suzuki yang merupakan mobil yang hampir mirip ya, dimana di kanan ada Suzuki Baleno dan di kiri ada Suzuki Front tipe termurah yaitu tipe GL. Dan ngomongin harganya, untuk Suzuki Baleno sendiri ini harga terakhirnya di 290 jutaan, sedangkan untuk Front yang Matic yang tipe GL itu di 271 jutaan, bahkan untuk yang tipe manualnya di 259 jutaan. Artinya memang lebih murah sekitar 19 jutaan kalau sama-sama Matic, tapi kalau dibandingkan dengan manualnya itu tentunya akan lebih murah lagi. Namun sebenarnya Suzuki Baleno sudah nggak diproduksi lagi alias nggak dijual lagi di Indonesia, yaitu diganti dengan si Front sendiri ini ya. Jadi teman-teman kalau yang masih pengen punya Baleno mungkin ya sudah nggak ada barunya gitu ya. Tapi kenapa hari ini kita bandingkan? Karena banyak sekali nih teman-teman yang masih nanyain Baleno gitu ya. Padahal sudah ada Front yang secara fitur %, untuk tenor 1 tahun, dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor mulai dari 2 tahun hingga 8 tahun. Lalu yang kelima, kita juga menyiapkan promo kredit tanpa angsuran, yang dimana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya dibayarkan di tahun depan.
Jadi, Bapak Ibu bisa menikmati mobil Suzuki barunya tanpa harus memikirkan angsuran. Lalu, yang keenam, kita juga memiliki promo tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan mobil Suzuki yang baru, Bapak Ibu cukup hubungi Mas Ger saja. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu keliling showroom. Mas Ger pastikan mobil lama Bapak Ibu dengan merek apapun akan mendapatkan penawaran harga terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita juga akan memberikan paket servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part hingga 3 tahun atau 50.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya servis karena untuk biaya servisnya sudah kami berikan. Untuk pembelian Suzuki Jimny, Bapak Ibu akan mendapatkan free aksesoris senilai 25 juta rupiah. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, bisa hubungi Mas Ger, nanti Mas Ger siapkan unit test drive-nya. Dan seandainya Bapak Ibu tidak memiliki waktu untuk mengunjungi showroom kami, cukup kirimkan alamat saja, nanti Mas Ger bawakan unit test drive-nya ke rumah Bapak Ibu atau ke kantor Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Suzuki, jangan lupa hubungi Mas Ger ya. Jangan membeli mobil Suzuki sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Mas Ger. Ingat Suzuki, ingat Mas Ger. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Gary dari Suzuki Pusat Pulau Gadung. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Suzuki terutama ya, nanti bisa hubungin Mas Gary langsung. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita juga lampirkan harga lengkap. Oke, kita langsung bandingkan aja nih ya antara Baleno AT versus Suzuki Fronx tipe GL termurahnya. Kita mulai dari Fronx dulu kali ya. Kita lihat di sini dari tampilan wajah depannya, ini Fronx ini sebenarnya masih ada kemiripan juga dengan Baleno, cuman dia desain grillnya dia lebih besar ya, model honeycomb di finishing warna hitam glossy dan ada tambahan list warna chrome di bagian atasnya dan logo Suzuki yang cukup besar, dan bumper bawahnya juga dia ada perpaduan warna hitam doff dan ada warna-warna silvernya. Kemudian untuk Baleno dia memang grillnya lebih kecil tapi warna hitam doff ya, nggak glossy, dengan logo Suzuki juga di tengahnya. Kemudian ada list warna chrome tapi di bagian bawahnya, tapi dia sudah dilengkapi dengan kamera depan ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera 360 dengan bumper warna bodi di bawah berpadu warna hitam doff di bagian kisi-kisinya. Dan untuk lampu-lampunya, kalau Suzuki Fronx pun yang GL ini sudah ada lampu DRL yang sudah LED. Ini bisa bergantian dengan lampu sejanya dengan lampu sen yang LED juga. Dan untuk lampu utamanya LED multireflektor di bagian bawah ya, jadi di bagian tengah, sehingga untuk Suzuki Fronx kayaknya nggak perlu pakai fog lamp ya. Tapi untuk Suzuki Baleno dia juga ada lampu DRL ya, dia terpisah-pisah, ada 3 sudah LED yang bergantian dengan lampu sejanya. Lampu utamanya cukup menarik karena LED proyektor, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen ya, jadi kalah dengan yang Suzuki Fronx tipe GL, tapi dia masih ada fog lampnya di bagian bawah. Ini juga dia sudah pakai LED. Dan di bagian kacanya juga sama-sama belum ada ADAS ya, karena untuk ADAS di Suzuki Fronx hanya di tipe tertingginya yang tipe SGX. Dan secara dimensi sendiri, ngomongin Suzuki Fronx tipe GL, dia memiliki panjang di 3.995 mm, lebar di 1.765 mm, dan tinggi di 1.550 mm, dengan ground clearance di 170 mm. Dan untuk Suzuki Baleno panjangnya di 3.995 mm, lebar di 1.745 mm, tinggi di 1.510 mm, dengan ground clearance sedikit lebih rendah dibandingkan si Fronx, dia 160 mm. Artinya memang si Fronx ini lebih tinggi daripada si Baleno karena dia SUV low entry hatchback. Dan kita lihat di sini wajah depannya untuk Suzuki Fronx tipe GL memang tampangnya terlihat baru, terlihat lebih sangar, dan ini adalah wajah depan dari si Suzuki Baleno yang memang dia tampak kelihatan elegan ya. Dan secara perbandingan teman-teman bisa lihat ini adalah perbandingan wajah depan dari Suzuki Fronx tipe GL versus Baleno 2026.
Untuk mesinnya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya antara Baleno dan Suzuki Fronx yang tipe GL. Karena sama-sama pakai tipe mesin K15B, yaitu mesin bensin 1500 cc 4 silinder 2AC dengan teknologi VVT tanpa teknologi hybrid. Dimana untuk tenaganya pun juga sama, yaitu di 104,6 PS pada 6000 rpm. Dan torsi yang sama juga di 138 Nm pada 4400 rpm. Dan sama-sama berpenggerak roda depan. Jadi secara basic memang si Fronx ini adalah pengganti dari Baleno ya. Jadi gak heran kalau sebenarnya ini adalah penerus dari Baleno mungkin ya. Jadi tentunya pakai mesin yang masih sama, cuman memang si Fronx ini punya pilihan mesin mild hybrid juga atau smart hybrid yang ada di tipe GX ataupun di tipe SGX. Cuman karena kita bandingkan GL, jadi mesinnya sama-sama non hybrid, tidak ada perbedaan. Sekarang kita bandingkan eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya untuk Baleno dilengkapi dengan velg R16 juga dengan profil ban yang sedikit lebih kecil, yaitu di 195/55. Sedangkan untuk Suzuki Fronx tipe GL ini secara velg juga sama R16 juga, cuman beda model dengan profil ban di 195/60 ya, sedikit lebih lebar. Sama-sama dilengkapi dengan rem cakram di depan, sama-sama ada ABS, EBD, VSC dan hill start assist juga. Untuk spionnya ini sama-sama covernya warna body juga. Untuk Baleno sudah ada lampu sen juga, sudah bisa dilipat buka otomatis, sudah auto folding, bahkan dia sudah ada kamera bawahnya ya. Artinya dia sudah ada kamera 360, jadi di sampingnya di bawah spion. Sedangkan untuk tipe GL, pengaturan kacanya dia sudah elektrik, sudah bisa dilipat buka otomatis juga, tapi dia belum auto folding. Di bagian atasnya kalau Suzuki Fronx GL dia ada roof rail. Sedangkan untuk yang Baleno dia nggak ada roof rail ya, karena basicnya memang dibuat mobil city car. Kalau si Fronx dia modelnya SUV low entry compact ya. Dan di bagian bawah kacanya untuk Suzuki Baleno ada list warna chrome, sedangkan untuk Fronx dia tidak ada warna chrome-nya ya, alias masih warna dasar. Handle pintunya untuk yang Suzuki Fronx GL dia warna body dan belum smart entry, dan untuk yang Baleno dia warna chrome dan sudah smart entry. Dan di paling bawahnya kalau Baleno polos ya, warna body semuanya, tapi Suzuki Fronx selain ada tambahan sasket warna hitam doff, juga ada set body molding warna hitam doff juga, lengkap dengan over fender yang seolah menyambung tarikannya dari roda depan sampai ke roda belakangnya juga. Jadi memang tampak kelihatan lebih gagah dan sporty. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama kayak depannya, dan keduanya baik Baleno ataupun Suzuki Fronx GL ini sama-sama dilengkapi dengan rem yang masih tromol di bagian roda belakangnya. Dan secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ini adalah tampak samping dari Suzuki Baleno, dan ini adalah tampak samping dari Suzuki Fronx tipe GL ya, yang hampir mirip juga dari Balenonya. Sekarang kita bandingkan eksterior belakangnya. Dari atas untuk antena Baleno dia masih softball, sedangkan untuk Suzuki Fronx yang tipe GL sekalipun sudah shark fin antena, jadi terlihat lebih modern. Sama-sama ada roof spoiler warna body, dan kacanya ini sama-sama anti embun ya. Cuman untuk Suzuki Fronx di bagian tengah ini di finishing warna body ada logo Suzuki aja, sedangkan Baleno dia ada tambahan lagi kayak spoiler atau garnish ornamen warna list chrome, bahkan dilengkapi dengan kamera juga ya. Walaupun memang Suzuki Fronx GL pun sudah ada kamera belakangnya juga. Kemudian untuk lampu-lampu belakangnya untuk Suzuki Fronx kelihatan lebih modern, memang tarikannya dia seolah-olah hampir menyambung gitu ya dari kanan ke kiri, walaupun memang ini dia hanya reflektor aja kalau yang tipe GL. Dan untuk lampu rem, lampu sennya, bahkan untuk lampu mundurnya semuanya dia sudah LED. Sedangkan untuk Baleno dia lampu rem dan lampu malamnya LED, bentuknya kayak bumerang. Cuman untuk lampu sen dan mundurnya masih halogen. Lalu di bagian bawah bempernya ini sama-sama ada 4 sensor juga ya, tidak ada perbedaan untuk keamanan belakangnya. Plus dilengkapi dengan lampu reflektor juga, dimana untuk Baleno dia modelnya horizontal, sedangkan kalau Fronx dia modelnya vertikal. Tapi untuk Suzuki Fronx menariknya dia ada tambahan underguard warna silver doff di bagian tengahnya, sehingga dari belakang pun memang tampak Suzuki Fronx itu kelihatan lebih gagah dibandingkan si Balenonya. Dan secara keseluruhan kita bisa lihat ini adalah eksterior belakang dari Suzuki Fronx tipe GL, dan ini adalah eksterior belakang dari Suzuki Baleno, dan ini adalah perbandingan antara Suzuki Fronx tipe GL versus Suzuki Baleno. Untuk kuncinya ini sangat berbeda, dimana untuk Suzuki Fronx tipe GL karena yang tipe termurah ya, dia masih kunci colok ya dengan remote seperti ini.
Tapi kalau teman-teman ambil yang tipe GX ataupun SGX itu dia sudah kiles ya. Dan untuk Baleno dia sudah kiles kayak gini nih. Untuk Baleno masih lebih menang karena dia sudah kiles ya. Jadi kalau Suzuki Front, teman-teman kalau mau buka kunci tetap harus dari remote ya. Dan saat kita kunci dia tidak terlipat otomatis juga spionnya karena belum auto folding. Sedangkan untuk Suzuki Baleno karena sudah kiles, teman-teman tinggal tekan dari head unit audionya aja. Di bagian kanan ini juga kisi-kisi AC-nya ada lapisan warna metal gold berpadu dengan warna-warna karbon di dalamnya ya. Jadi kelihatan sporty juga. Di bawahnya ini di finishing warna burgundy juga lengkap dengan tombol-tombol. Ada tombol untuk manual leveling, jadi pengaturan arah sorot lampunya bisa disesuaikan. Ada tombol VSC juga dan juga parkir assist. Lalu ada laci terbuka kecil ya di bawah sini, bisa untuk penyimpanan mungkin kartu-kartu ya. Dan untuk bahan joknya ini memang masih belum dilapis kulit gitu ya, full bahan fabric warna burgundy berpadu dengan warna hitam dengan motif garis-garis di tengahnya. Modelnya juga kelihatan sporty ya, semi bucket juga, nyaman di badan, joknya juga agak empuk. Dan kita lihat di sini menariknya juga masih mendapatkan airbag juga gitu ya di bagian pengemudi, karena airbagnya itu total sudah ada 6. Kemudian untuk pengaturan-pengaturannya seperti untuk pengaturan sandarannya ini dia masih manual, tapi menariknya ada pengaturan ketinggian jok juga walaupun masih manual kayak tipe-tipe di atasnya juga ya, model pompa. Dan untuk maju mundurnya tentunya juga masih manual. Untuk setirnya secara desain sebenarnya modelnya sama kayak yang tipe-tipe lainnya juga ya, sama kayak yang di R3, XL7 juga, tapi memang untuk yang tipe GL beda dengan tipe SGX ataupun yang GX ini belum dilapis kulit gitu ya. Lalu di bagian kanan kiri termasuk di tengahnya ada warna-warna chrome-nya juga, lengkap dengan emblem Suzuki dan juga ada airbag di bagian tengahnya. Kemudian di kanan tidak ada tombol apapun ya, jadi nggak ada cruise controlnya kayak tipe-tipe di atasnya. Dan di kirinya dia ada tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya, termasuk untuk mengangkat telepon dan ada voice command juga untuk di bagian bawahnya. Dan untuk setirnya juga masih bisa diatur juga, bisa naik turun walaupun memang belum bisa maju mundur gitu ya. Jadi baru tilt, belum teleskopik. Di belakang setir sebelah kanan ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, dan di kirinya dia juga ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Itu kehidupan mesin. Jadi kalau yang front tipe GL masih colok ya, sambil jak rem teman-teman masukkan aja, kemudian diputar. Saat kita hidupkan, kita lihat ya tampilan dari speedometernya ini juga memang benar-benar masih standar banget. Jadi aksen-aksennya ada warna chrome-chrome-nya gitu ya, model jarum untuk RPM dan kilometernya. Tapi untuk fitur-fitur keterangannya tentunya semuanya sudah lengkap ya. Bahkan ada pintu yang terbuka, dia juga akan keluar seperti ini. Untuk pemakaian seatbelt belakang juga ada, jam digital juga ada. Di tengah untuk head unit audionya, frame-nya ini cukup besar kayak yang lain gitu ya. Cuman untuk head unit audionya itu di bagian tengah agak kecil daripada tipe-tipe lainnya ya. Ini sekitar 8 inan. Tapi secara fitur sebenarnya nggak ketinggalan juga ya. Seperti misalkan nih ada indikator pengisian bahan bakar juga ada, kemudian radio, jam digital, kemudian bisa pairing ke device ya melalui Bluetooth untuk Bluetooth telepon ataupun untuk Bluetooth media juga. Bahkan bisa Apple CarPlay dan Android Auto juga di sini gitu ya. Bahkan kalau misalkan teman-teman rubah ke R atau mundur,
dia juga sudah ada kamera belakangnya ya, walaupun memang belum ada kamera 360, paling tidak untuk membantu kita mundur gitu ya. Ini sudah ada juga selain dibantu dengan sensor juga. Di bawahnya kisi-kisi AC-nya full warna hitam doff ya, jadi memang nggak ada warna-warna glossy-nya atau warna chrome-nya nggak terlalu banyak gitu ya. Lalu ada warna karbon juga, lalu di kanan kirinya masih ada aksen-aksen warna chrome ya, yang seolah-olah dari tengah menyambung sampai ke kiri, berpadu dengan warna metal goldnya juga, dan berpadu dengan warna burgundinya, jadi senada dengan door trimnya yang di sebelah kiri juga. Di bagian atas, di pojokan ada airbag untuk penumpang depan, lalu kisi-kisi AC-nya juga ada aksen-aksen warna karbon juga ya, yang berpadu dengan warna metal gold tadi, dan di bawahnya dia juga ada laci penyimpanan tertutup standar ya, ini bisa untuk menyimpan buku-buku servis atau buku manual di sini. Kemudian di bagian tengahnya pengaturan AC-nya bahkan juga sudah digital. Lalu di bawah sini dia juga ada port USB, kemudian juga ada port OTA, tempat penyimpanan terbuka tanpa wireless charger, 2 cup holder, dan transmisinya dia matic-nya masih AT konvensional ya, jadi masih standar. Dan dia juga bisa dirubah-rubah giginya sampai di gigi low atau 1 juga. Jadi memang kalau si Fronx GL dia ada pilihan manual dan matic yang dijual di Indonesia. Dan secara keseluruhan, sekali lagi untuk tampilan dashboardnya ini memang secara fasad hampir sama dengan tipe-tipe di atasnya, kecuali untuk bagian frame dari head unit audionya juga ya, jadi tetap kelihatan sporty dan kelihatan modern. Di bagian atas untuk spion dalamnya dia masih standar, lalu dilengkapi juga dengan lampu cabin ya, ini ada 2 masih warna kuning. Kemudian di kanan kirinya juga mendapatkan sun visor tapi standar ya, jadi tidak ada kaca ataupun lampu tambahan. Dan di bagian kiri dia juga masih mendapatkan pegangan tangan untuk penumpang depannya. Lalu di kanan kiri jok depannya tentunya juga dilengkapi dengan seat belt yang sudah 3 titik penguncian, dan ada teknologi protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Bahkan dia juga sudah ada airbagnya ya, kanan kiri baik driver atau penumpang depannya. Bahkan di pilar atasnya juga masih ada airbag yang tentunya ini akan melindungi ketika ada benturan dari samping ya. Jadi total sudah ada 6 airbag. Sorot lampunya sama juga, dan di bawah sini juga masih ada tempat penyimpanan terbuka. Untuk bahan joknya ini masih bahan fabric ya, cuman memang mobil yang kita pinjam ini mobil yang sudah sedikit di upgrade seperti di sarung jok seperti ini ya. Jadi memang seharusnya dia masih fabric. Ada airbag juga di bagian jok ya, jadi memang sama-sama ada airbag 6. Lalu pengaturan-pengaturannya juga masih manual, termasuk ada pengaturan ketinggian joknya juga manual, dan untuk maju mundurnya juga manual. Dan untuk setirnya, kalau si Baleno juga sudah dilapis kulit dan ada aksen-aksen warna abu-abu glossy, jadi tampak kelihatan lebih mewah. Plus bedanya dia sudah ada cruise control juga, jadi teman-teman ketika mendapati jalanan yang kosong bisa diaktifkan sehingga teman-teman nggak perlu injak gas lagi ya. Lalu yang lainnya sama, kemudian di bagian kanan kirinya tentunya juga ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, ada pilihan auto, dan di kiri untuk wiper depan dan belakangnya standar sudah intermittent. Dan untuk hidupan mesin, karena si Baleno ini sudah kilas ya, jadi cukup injak rem aja lalu tekan tombol start engine-nya tanpa harus colok-colok kunci. Dan kita lihat dari speedometernya, tampilannya juga secara dominan dia masih analog juga seperti RPM dan kilometer, tapi kelihatan lebih mewah nuansanya.
dengan aksen-aksen warna chrome-nya ya. Selain itu juga MID-nya dia sudah full layar animasi digital atau sudah full TFT, jadi lebih besar dan kelihatan lebih jelas semua indikator-indikator. Lalu dari tengah ke kiri ini desainnya juga hampir mirip, cuman bedanya kalau si Baleno dia perpaduannya hitam dan warna blue navy, dan selebihnya ini sama ya, termasuk airbag untuk penumpang depannya. Di bawah juga sama, ada port outlet dan ada port USB, cuman bedanya di posisinya aja, ada tempat. Berpadu antara warna hitam secara dominan, lalu ada warna burgundi lagi yang sudah dilapis bahan soft touch, bahan fabric ya. Ini halus dan empuk juga. Ada laci kecil di sini, ada tombol power window standar ya, dan di finishing warna hitam semuanya. Lalu handle pintunya juga sama, di finishing warna hitam tanpa ornamen-ornamen warna lain. Dan di bawah dia juga ada speaker untuk pintu kanan kirinya, ada cup holder dan door pocket yang kecil banget. Kita masuk ke dalam. Oke, untuk masuknya memang dia agak sedikit nunduk gitu ya, karena memang basic dari Fronx ini adalah crossover ya. Crossover itu artinya memang dia perpaduan antara sedan dan juga SUV compact gitu. Jadi dipaduin, jadi memang ya seperti ini gitu ya, karena dia mencari desain yang tentunya sangat couple gitu ya. Di sini kita lihat ya, dari lutut saya ke depan ini masih cukup longgar. Walaupun jok depan sudah kita mundurin full, tapi ini joknya tentunya fix ya. Mobil 2 baris rata-rata nggak bisa dimaju mundurin di baris keduanya. Jadi ini jaraknya ya lumayan gitu ya. Di bagian atas ini yang saya bilang tadi ya, jadi dia memang nggak terlalu tinggi kalau kita di dalam. Ini dari tinggi saya 167, ini hanya sekitar 9 jarian aja gitu ya. Karena memang kayak mirip-mirip mobil sedan gitu ya. Di atasnya ini juga ada pegangan tangan retract kanan kiri. Kemudian di sini juga dia ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning kayak depannya juga. Kemudian untuk seat beltnya ini menariknya sudah 3 titik penguncian semuanya ya. Termasuk di bagian tengahnya ini juga sudah 3 titik juga. Lalu di atas joknya juga dilengkapi dengan headrest yang ini sudah adjustable semuanya. Bahkan di tengahnya pun ada headrest juga gitu ya. Dan menariknya juga di bawah ada isofix juga. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru punya baby, kalau mau ngikat kursi babynya tentunya akan praktis atau lebih mudah juga. Kemudian di depan, di kanan ini tidak ada kantong, tapi di kirinya ada kantong satu.
Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Suzuki Baleno versus Suzuki Fronx tipe GL, tipe termurahnya, yang dimana Suzuki Fronx tipe GL tentunya lebih murah sekitar 19 jutaan. Jadi kalau dibandingkan seharusnya ini memang kita bandingkan tipe GX-nya atau tipe yang SGX-nya gitu ya. Cuman kita akan membandingkan hari ini adalah kalau misalkan teman-teman sudah nggak ada Baleno, apakah Suzuki Fronx tipe GL ini bisa menjadi penggantinya, atau mungkin teman-teman harus tipe yang GX atau SGX gitu ya. Jadi teman-teman tadi sudah lihat sendiri memang sedikit kelebihan dibandingkan Suzuki Fronx GL. Si Baleno ini punya kamera 360, juga dilengkapi dengan HUD yang mungkin tidak ada di tipe GX-nya, plus dia sudah keyless atau smart key. Jadi kalau dibandingkan seharusnya memang cocok di kelas Suzuki Fronx yang tipe SGX-nya. Jadi menurut teman-teman, apakah memang Baleno masih lebih worth it, atau sebenarnya untuk yang tipe GL Suzuki Fronx ini sudah lebih worth it juga karena sudah cukup secara spek dan fitur-fiturnya? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Suzuki Fronx ini ataupun Suzuki Baleno, nanti teman-teman bisa konsultasi sama Mas Gary apakah masih ada nih Balenonya, karena memang sudah discontinue. Barangkali masih ada sisa-sisa, boleh ditanyakan. Nah, kalau teman-teman misalkan pengen janjian test drive, pengen lihat unit, pokoknya langsung janjian sama Mas Gary aja, langsung hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan menuliskan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.